Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami Al-Quran. Yang akan dibaca sekarang juz 29 surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nah, ini yang tahu artinya Allah ini. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena untuk menulis kalam Allah, demi pena untuk menulis takdir Allah, wa ma yasturun, dan apa yang mereka malaikat tulis. Jadi Allah bersumpah dengan kolam. Kolam itu yaitu ya pena lah, untuk menulis semua ketentuan dari Allah. Nah, yang menulis itu malaikat, gitu. Yang menulis itu malaikat menggunakan kolam itu. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kamu Muhammad, karena nikmat Allah itu sebenarnya kamu itu bukan orang gila. Maksudnya apa? Orang kafir itu kan mengatakan Muhammad itu orang gila. Mengapa kok bisa bicara tentang Al-Quran seperti itu? Padahal dia itu orang yang buta huruf, kok bisa mengucapkan kalimat Al-Quran seperti itu? Itu kan bikinan sendiri toh. Nah, itu jadi malah Muhammad itu dinilai oleh orang-orang kafir Quraisy itu orang yang gila, majnun. Maka Allah mengatakan dengan nikmatnya Allah, ya karena nikmatnya Allah Muhammad, kamu itu bukan orang gila loh, gitu. Wa innalaka laja'ron ghairu mamnun, dan sungguhnya bagi kamu itu yaitu benar-benar pahala yang tidak terputus. Artinya apa? Rasulullah itu dijamin bahwa akan mendapat pahala terus-menerus tanpa terputus sejak dunia sampai akhirat. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguhnya kamu Muhammad itu benar-benar itu kamu itu berperilaku di atas akhlak yang agung. Jadi kamu itu bertingkah laku ya sesuai dengan Al-Quran. Jadi kepribadian Rasulullah itu ya Al-Quran itu, tingkah lakunya sesuai dengan Al-Quran. Jadi Rasulullah itu tingkah lakunya ya sesuai apa yang ada di Al-Quran itu. Kalau Al-Quran mengatakan ada orang itu sabar, Rasulullah sabar, nah, sudah. Rasulullah itu kaya ya kaya, itu pokoknya semua apa yang terkandung dalam Al-Quran itu itulah menjadi ya akhlak, menjadi tingkah laku dari Rasulullah. Fasatubsiru wa yubsirun, maka kelak kamu akan melihat, dan juga mereka itu orang-orang kafir itu akan melihat bagaimana keadaan besok di akhirat. Sama-sama melihat. Kamu melihat, orang kafir melihat. Kamu menyampaikan perintah Al-Quran, dia selalu menentang. Jadi nanti sama-sama kamu dan orang kafir melihat akibat dari perbuatan pada waktu di dunia itu. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian nanti yang gila? Lah, akan tampak nanti. Di akhirat nanti akan tampak yang gila kamu atau orang-orang kafir itu. Kalau di dunia orang kafir mengatakan kamu yang gila kan, tapi besok di akhirat coba lihat, kamu akan tahu sendiri siapa nanti yang gila gitu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah itu, dia itu yang paling mengetahui itu. Mengetahui apa? Terhadap siapa-siapa yang sesat dari jalannya Allah. Wa wa'alamu bil muhtadin, dan juga Allah itu tahu, lebih mengetahui siapa yang orang paling mendapat petunjuk. Nah, Allah tahu itu. Kalau orang kafir jelas-jelas mereka itu tidak mendapat petunjuk dari Allah. Dia itu sesat dari jalan Allah. Dia mengingkari Al-Quran kan berarti kan ya tidak mendapat petunjuk dari Allah. Sesat mereka itu. Wala tuti'il mukadzibin, maka kamu Muhammad, kamu jangan taat tuh orang-orang yang mendustakan Quran itu, yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Biarin saja mereka itu.
tidak mau percaya Al-Quran ya monggo, ya menentang Al-Quran monggo, kan udah tahu risikonya. Orang yang tidak mau percaya dan menghina Al-Quran kan besok tempatnya ke neraka jahanam. Wadu lautut hinu payut hinun. Mereka itu berharap kalau saja kamu bersikap lembut, maka mereka itu akan bersikap lembut juga kepadamu. Jadi orang kafir itu pada dasarnya, walaupun tidak setuju pada Rasulullah, tapi maunya Rasulullah itu bersikap lembut pada mereka. Nah, lalu kalau sudah demikian juga mereka akan bersikap lembut pada Rasulullah gitu. Wala tuti kulla khalafim mahin. Dan janganlah kamu, hai Muhammad, mentaati setiap orang yang banyak bersumpah, tapi sumpahnya sumpah yang hina. Banyak orang kafir itu bersumpah ya mengejek Rasulullah, pokoknya mereka tidak mau akan percaya pada Rasulullah, tidak mau. Sumpah-sumpah tapi hanya menentang Allah, menentang Rasulnya dan menghinakan. Hamazim masya'im binamim, yaitu mereka kalau bersumpah itu ya banyak mencela, yang selalu berjalan dengan mengumbar fitnah di dunia, selalu mengadu domba mereka itu. Jadi Rasulullah diperintahkan jangan takut kamu itu kepada orang-orang yang selalu bersumpah, tapi sumpahnya sumpah dalam rangka hanya mengejek kamu, umatmu gitu. Dan mereka selalu berjalan di dunia itu hanya selalu menebar fitnah dan adu domba itu orang-orang kafir itu. Mana ilil khairi mu'tadin asim, yang kikir dan suka mencegah untuk kebaikan, yang melampaui kezaliman, dan juga yang sangat berdosa. Jadi mereka itu yang suka bersumpah lalu menebar fitnah, adu domba itu sifatnya ya mereka itu orang-orang kikir gitu. Kikir untuk berbuat baik, termasuk tidak mau infak, tidak mau zakat, itu kikir. Dan juga mereka itu selalu melampaui batas, melanggar hukumnya Allah gitu, menentang Allah. Dan dia itu orang yang selalu berdosa itu. Mutulim ba'da dzalika zanim. Mereka itu kasar ya. Selain itu dia itu ya ini orang tertentu itu, yaitu Walid bin Mughirah itu terkenal dengan kejahatannya. Nah ini sifat tadi ditujukan pada seseorang orang kafir ini, yaitu yang namanya Walid bin Mughirah. Itu selalu terkenal dengan kejahatannya. Maka jangan diikuti orang seperti itu. Angkana dza malin wa banin. Karena apa? Mereka selalu berbuat, atau dia yang selalu berbuat kejahatan itu karena dia merasa punya harta yang banyak dan anaknya banyak juga. Anaknya menjadi tokoh-tokoh, hartanya banyak, lalu sombong. Nah, gitu. Karena sombong lalu berbuat kejahatan terhadap orang-orang yang menganut ajaran Rasulullah itu. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Maka apabila dibacakan kepada mereka itu, pada dia itu Al-Quran, pada Walid bin Mughirah itu dibacakan oleh Muhammad, yaitu ayat Al-Quran, mereka mengatakan asatirul awalin, wah itu hanya cerita orang-orang dulu saja. Paling bantu menceritakan kaum Ad, kaum Thamud, hanya itu saja. Kalau Rasulullah dakwah kok isinya hanya cerita tentang itu saja, cerita orang-orang dulu saja yang selalu diazab oleh Allah itu, karena memang mereka itu ya menentang Allah. Sanasimuhu alal khurtum. Kelak kami akan beri tanda padanya, pada Walid bin Mughirah tadi, yaitu akan diberi tanda pada hidungnya. Nah ini terjadi pada perang Badar. Ternyata Walid tadi diberi tanda di dalam hidungnya itu. Sebab pada waktu perang itu Rasulullah itu dibantu oleh Allah dengan cara musuhnya itu dikasih tanda. Nanti lalu dilempar dengan batu itu, batu dari neraka itu.
Jadi batunya sudah dikasih tulisan siapa yang akan kena lemparan itu. Lah begitulah. Allah itu kalau membantu Rasulullah dan umatnya pada waktu menghadapi orang kafir seperti itu. Sasaran yang akan tembak dengan batu-batu sijil itu dari neraka itu sudah dicatat namanya, sudah tulisi itu. Apa hebat itu. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Id aksamu layas rimunnaha musbihin. Ketika mereka itu telah bersumpah bahwa mereka pasti akan memanennya pada waktu subuh. Nah ini menceritakan orang-orang kafir itu kalau bertani sudah menyediakan lahannya diatur sebaik-baiknya, lalu tumbuhannya tanamannya sudah diatur baiknya, pengoncorannya sudah baik-baiknya. Lah mereka itu seolah-olah sudah memastikan diri bahwa mereka akan berpanen pada waktu pagi gitu. Walayas tasnun, dan tidaklah mereka itu bersumpah dengan insya Allah. Nah itu kalau dia sudah panen itu merasa mau panen betul. Padahal tentang panen atau tidak panen itu kan mestinya yang menentukan Allah. Makanya mestinya dia itu ngomongnya ya insya Allah aku besok pagi panen gitu. Tapi dia tidak, seolah-olah menyombongkan diri besok pasti panen. Nah gitu. Sini ngandung pengertian bahwa kita umat Islam itu tidak boleh menyombongkan diri, menentukan bahwa besok akan begini, tidak boleh. Harus pakai insya Allah begitu. Ya ini seperti yang tadi alami oleh kafir itu. Dia selalu tidak mengucapkan insya Allah, seolah-olah semua itu usahanya akan berhasil begitu. Tidak boleh itu. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Lalu datang mengelilingi di atas kebun itu apa? Bencana ya yang membakar. Yaitu datang bencana yang membakar. Bencana itu dari Tuhanmu, dari Allah itu. Wa hum naimun, padahal mereka itu dalam keadaan masih tidur. Nah malam-malam Allah mendatangkan ya entah angin kah, entah apa, entah hujan lebat. Ya akhirnya binasa semua itu tanaman itu pada mereka itu sedang tidur. Terjadi juga toh di negeri kita ini banyak orang yang menanam umpamanya berambang itu, berambang merah itu. Tinggal panen tahu-tahu dihantam hujan malam habis semua. Orang yang sudah nanam padi sudah tinggal panen tahu-tahu ya kena hujan lebat lalu banjir, lalu lalu busuk semua itu tanam. Itu terjadi. Seperti itu berarti itu mereka itu ya diazab oleh Allah gitu. Oleh karena sebagai peringatan tuh. Siapapun yang berusaha itu jangan memastikan basma nanti akan berhasil begitu loh atas usahaku. Jangan begitu. Harus pakai insya Allah kalau Allah mengendaki begitu. Sebab semuanya itu yang menentukan Allah. Takdir apapun itu yang menentukan Allah gitu. Fa'asbahat kasorim, maka jadilah kebun itu seperti malam yang gelap ya, karena terbakar. Jadi kalau terbakar kan hitam semua itu ya, buahnya terbakar, batangnya terbakar, lalu sisanya itu tampak hitam. Nah itu seperti gelap saja gitu. Allah membuat contoh itu, tanaman sudah terbakar itu ya lalu tampak hitam seperti malam saja. Fatana dau musbihin, lalu mereka itu saling memanggil pada saat mereka itu bangun pagi. Hei temanku, ayo kita ke kebun, kita lihat kebun kita akan panen kan. Wah gitu. Tahu-tahu di kebun sudah hancur semua itu, dibinasakan oleh Allah. Jadi hitam semua tanahnya karena terbakarnya pohon-pohon kebun tadi kan itu. Ani kedu ala karsikum ing kuntum sorimin. Hendaklah kalian pergi berangkat ya menuju ke kebun kalian itu apabila kalian adalah orang-orang yang hendak
memetik buah. Nah, saling menegur, mengajak ke kebun kalau kamu memang mau memetik buahnya. Nah, gitu. Fontalaku wahum yatakhafatun. Maka berangkatlah mereka itu, dan mereka itu saling berbicara, berbisik-bisik. Pada waktu berjalan menuju ke kebun itu, mereka satu sama lain berbisik-bisik. Apa bisikannya? Ala yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Yaitu hendaknya jangan ada yang masuk ke kebun itu hari ini dari orang miskin. Nah, gitu. Jadi sudah mengkhawatirkan jangan-jangan kebunnya nanti didahului orang miskin, dia mau panen itu. Nah, begitu. Jadi seolah-olah sudah curiga, lalu sudah a priori kepada orang miskin didakwa bahwa nanti dia mendahului panennya. Jadi dicuri lah gampangnya itu. Jangan-jangan nanti dicuri dulu oleh orang miskin. Nah, hatinya sudah buruk seperti itu. Mau panen belum mesti hasil, sudah mendakwa orang miskin nanti mau mencurinya lebih dulu. Wa godau ala khardin qadirin. Dan mereka pergi pagi-pagi untuk mencegah orang miskin tadi sebagai orang yang kuasa. Maksudnya dia merasa kuasa mencegah supaya tidak didahului orang miskin, ya gitu loh. Jadi seolah-olah menjaga jangan sampai kedulan dicuri orang miskin, gitu. Dia pagi-pagi sudah berangkat ke situ itu. Palama ra'auha qalu inna adallun. Nah, maka tatkala mereka itu telah melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh benar, sungguh kita benar-benar orang yang tersesat dari jalan ke kebun itu. Jadi dia tuh, kita tersesat itu, kok ke kebun kok jadi tersesat, gimana ini? Palama ra'auha qalu inna ladallun. Maka tatkala mereka telah melihat kebun, mereka berkata, sungguh kita benar-benar orang yang tersesat. Jalan ke kebun, maksudnya itu rupa-rupanya arah jalan yang dituju tidak sampai ke kebun ini. Mereka merasa tersesat. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita adalah orang-orang yang terhalang, ya, berpanen. Jadi ini bisa berarti bahwa dia menyadari, panennya sudah tidak berhasil, sudah terlanjur dibakar oleh Allah tadi, diazab oleh Allah dan jadi arang semuanya, hitam seperti malam tadi. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Lalu mereka itu berkata, yang orang terbaik dari antara mereka itu, apa katanya? Apakah kalian, sudahkah apakah belum aku katakan padamu? Jadi ini salah seorang yang baik hatinya itu ngomong pada mereka itu, apakah aku belum pernah berkata kepadamu? Ya, kaulan tusabihun, yaitu mengapa tidak kamu itu terlebih dulu bertasbih. Nah, jadi maunya itu mau ke kebun itu ya subhanallah, alhamdulillah, ingat pada Allah, istighfar begitu. Nanti mengharapkan hasilnya baik. Tadi enggak, dia sombong, wah besok aku pasti panen. Wah begitu. Nah, lalu jadinya sudah diazab oleh Allah, habis itu tanaman itu. Lah, orang yang baik hatinya jadi mengingatkan, aku kan sudah berkata kepadamu, kamu itu kan mestinya harus banyak bertasbih dan bertobat kepada Allah. Nah, gitu. Tapi sudah terlanjur rupanya ini, sudah terlanjur terbakar, habis. Qalu subhana rabbina inna kunna dzalimin. Baru menyadari mereka berkata, Maha suci Allah, Tuhan penciptaku. Sungguhnya kami ini ada orang yang sesat, sudah terlanjur. Karena diingatkan temannya yang baik hati tadi. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatala wamun. Maka
Lalu mereka itu menghadap sebagian kepada sebagian lain itu sambil mereka mengatakan, saling mencela. Wah, kamu tadi ditunggu-tunggu tidak datang-datang, sudah keduluan di adab Allah. Dia malah menyalahkan satu sama lain gitu. Satu sama lain menyalahkan. Rupanya ini kebunnya kebun patungan nih rupanya ini. Bukan punya sendiri tapi kerjasama dengan orang lain. Kok nyatanya dia saling menuduh, saling menuding, berbantah-bantahan, menyalah-nyalahkan peristiwa yang terjadi itu. Qalu ya wailana inna kunna tawgin. Mereka berkata, celakalah kita ini, sungguh kita ini adalah sebagai orang-orang yang durhaka ini. Orang durhaka pada Allah. Orang durhaka pada Allah. Asa Rabbuna Ayub dilana khairon minha. Ya semoga saja katanya Allah, Tuhan Allah itu akan dia mengganti untuk kita ini kebun yang lebih baik. Wah, dia masih optimis tuh. Setelah dihancurkan oleh Allah, dia moga-moga Allah mengganti kebun kita dengan hasil yang baik lagi. Inna ila rabbina raghibun. Sungguh kita itu pada Tuhan kita, pada Allah itu adalah orang-orang yang berharap. Sadar juga mereka itu rupanya orang kafir itu, bahwa semua itu yang menentukan Allah gitu. Kadzalikal adzab. Demikianlah azab siksa dunia seperti itu. Wala adzabul akhirah akbar. Sedang siksa besok di akhirat itu lebih besar. Lebih besar, hanya sekedar kebun lalu dibinasakan oleh Allah itu. Soalnya bukan hanya kebunnya, orangnya pun dibinasakan, masuk neraka kan begitu. Maka lebih besar tuh siksa di azab di akhirat itu dibandingkan dengan azab di dunia yang sekedar kebunnya dihancurkan tadi. Laukanu ya'lamun, kalau mereka itu memang mengetahui. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman pada Allah, pada Rasul, pada Al-Quran, dan melaksanakan isi Al-Quran yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang dalam Al-Quran. Nah, itu orang muttaqin. Nah, orang muttaqin itu inda rabbihim jannatin na'im. Di sisi Tuhan mereka itu tersedia itu apa? Taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Ya kan? Taman-taman banyak buah-buahan, kalau mau makan tinggal ngambil dengan mudahnya karena tidak tinggi-tinggi, pohonnya itu pendek-pendek ya. Ngambilnya mudah gitu sambil berteletekan saja. Di depan-depan dia bisa ngambil kok itu. Afanaj alul muslimina kal mujrimin. Apakah patut kami itu memperlakukan orang muslim dan orang yang berdosa itu sama? Apa diperlakukan sama toh? Ya tidak dong. Allah mengatakan, tidak akan aku menyamakan perlakuanku pada orang yang berislam, beragama Islam, dengan orang yang berdosa, yang kafir-kafir itu. Nah, kalau orang muslim ya tak masukkan surga, masukkan surga. Kalau orang mujrim ya dosa ya masuk neraka begitu. Tidak mungkin kami perlakukan sama. Malakum kaifa tahkumun. Ada apa dengan kalian ini? Kaifa tahkumun. Lalu bagaimana kalian dapat mengambil keputusan yang salah itu? Dia keputusannya ya karena orang kafir ya selalu menentang aturan Allah, jadi semua keputusannya selalu bertentangan dengan perintahnya Allah kan begitu itu. Amlakum kitabun fihi tatrusun. Ataukah bagi kalian itu ada sebuah kitab yang di dalamnya kalian mempelajarinya atau membacanya? Maksudnya begini, dikasih Quran kok tidak mau, ya diajar Quran oleh Muhammad kok tidak mau, menentang terus. Apa kamu udah punya kitab sendiri? Ya, kitab apa? Apa ya kata yang dimaksud kitab suci apa gimana? Lalu kamu udah mempelajari kitabnya itu, kok kamu tidak mau Al-Quran gitu loh, maksudnya gitu. Innalakum fihi lama takhayyarun, bahwa bagi kalian di dalamnya itu benar-benar kalian itu boleh memilih semua, boleh memilih
semau kalian. Maksudnya kalau kamu punya kitab, ya, kamu pelajarinya, bacanya. Nah, kamu kan boleh milih itu. Isi kitab itu yang kamu pilih yang mana, semaumu. Nah, gitu loh. Kalau Quran jelas kan, aturan seperti itu, ayatnya seperti itu, ya kita juga bisa baca yang mana yang kita pilih kan. Nah, ini kalau mereka, kalau dia punya kitab, ya silakan itu, baca saja. Yang kamu pilih yang mana, kitabmu itu. Amlakum aimanun alaina balighoh ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun. Ataukah bagi kalian, amlakum, ataukah bagi kalian itu aimanun, ada janji-janji atas nama kami. Nama atas kami itu kami Allah itu. Balighoh, yang kuat sampai hari kiamat. Innalakum lama tahkumun, bahwa bagi kalian itu benar-benar kalian itu dapat memutuskan semau kalian. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka itu terhadap keputusan itu orang yang bertanggung jawab. Jadi Rasulullah diperintahkan tanya pada mereka itu terhadap keputusan mereka yang selalu menentang Allah itu, lalu siapa yang bertanggung jawab di antara mereka itu. Amlahum syuraka'u faliyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Ataukah bagi mereka itu ada sekutu-sekutu yang membantu mereka itu, maka hendaklah mereka datang tuh para sekutu-sekutu mereka itu jika mereka itu yang benar. Nah, coba itu patung-patungmu, ya berhala-berhalamu itu kan sekutu-sekutunya Allah toh. Ya, kamu anggap itu Tuhan, ya kamu sembah seolah-olah itu wah, temannya Allah kan, sekutunya Allah kan. Nah, datangkan itu, ya, datangkan itu untuk membantu kamu. Bagaimana itu jika kamu benar? Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala tastati'un. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, yukshafu an sakin, maka disingkaplah daripada mereka itu betis-betis mereka. Wa yud'auna ila sujudi, dan mereka diserukan untuk sujud. Nah, pada hari kiamat itu orang-orang itu betisnya terungkap, lalu Allah merintahkan untuk bersujud. Fala yastati'un, tapi maka tidaklah mereka itu mampu melakukan sujud itu. Nah, itu orang kafir tidak bisa disuruh sujud. Oh, di dunia tidak pernah salah toh. Ya tidak sujud, tidak bisa sujud. Ya mungkin kakinya lalu dibikin kaku semua lalu tidak bisa sujud kan gitu. Khosyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Sebagai orang-orang yang tertunduk besok di akhirat itu, tidak bisa sujud, dia dalam keadaan tertunduk. Pandangan-pandangan mereka yang telah menyelimuti mereka, yaitu kehinaan. Jadi di akhirat dia disuruh sujud tidak bisa, ya, dia tertunduk kepalanya, pandangannya, dan diliputi oleh kehinaan. Sudah rasa malu, rasa terhina, sudah bayangkan kalau sudah merasa malu, hina itu ya wajahnya tertunduk kan, tidak mau melihat orang, takut semua tuh, malu pada orang. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wahum salimun. Dan benar-benar mereka itu dahulu di dunia, mereka itu diserukan untuk sujud, dan mereka itu dalam keadaan ya pada itu sehat-sehat loh tuh. Tapi nyatanya ya tidak sujud tuh. Hidup di dunia dalam keadaan sehat saja, disuruh sujud tidak mau sujud, tidak mau salah kok. Ya sudah, di akhirat ya disuruh sujud tidak bisa gitu. Kalau yang di dunia itu orang biasa sujud sholat sehari terus-terusan paling tidak 5 kali kan wajib itu. Ya di dunia biasa sujud, besok di akhirat ya mudah. Kalau diperintah sujud ya sujud. Nah, orang kafir tidak kok. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Maka biarkanlah aku dan orang-orang yang dia itu
mendustakan terhadap itu, yaitu perkataan Quran itu. Jadi biarkanlah, maksudnya orang yang mendustakan Al-Quran itu biarkan saja, biarin saja. Allah membiarkan mereka itu. Ya, dia tidak mau mendustakan Quran, ya silakan saja, biarin aja. Tahu sendiri nanti konsekuensinya itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kelak kami akan hukum mereka itu, ya, secara pelan-pelan dari arah yang tidak mereka ketahui. Ya, sejak di dunia pun sudah berlaku bagi mereka itu. Orang-orang kafir itu akan dihukum oleh Allah, ya, dengan cara yang pelan-pelan. Ya, tidak tahu dia datangnya dari mana, tahu-tahu dia mendapat celaka. Contohnya tadi, pada waktu menanam tanaman tinggal panen saja kan, tidak bisa panen. Karena apa? Sudah itu oleh Allah, disiksa, dihukum dengan pelan-pelan. Tahu-tahu malam-malam sudah datang, ya apa? Angin panas atau angin kencang atau hujan, tahu-tahu hancur semua, pagi-pagi dia ke taman sudah habis semua. Itulah Allah, begitu caranya. Kalau menghadap orang itu pelan-pelan, dari mana arah tidak tahu dia itu. Wa umli lahum ina kaidi matin, dan kami memberi tangguh kepada mereka itu. Sungguh, ya, rencanaku itu amat sangat kuat. Maksudnya mereka itu diberi tangguh sampai matinya gitu. Hidup di dunia biar semaunya sesuai dengan kekafirannya itu, diberi tangguh biar sampai mati dulu. Kalau udah mati lah tinggal nunggu dikubur sampai di akhirat. Nggak tahu di akhirat nanti dia akan jatuh masuk ke neraka jahanam, kan begitu. Amtas aluhum ajro fahum mim magromin musqalun. Atau kamu minta kepada mereka itu upah, lalu mereka itu karena utang upah itu, lalu mereka itu merasa terbebani. Ini loh maksudnya itu. Kalau kamu minta upah pada waktu dakwah Muhammad pada mereka itu, lalu dia itu kan merasa ngutangi kamu gitu loh. Jadi seolah-olah dia itu sudah memberi utang padamu, jadi kamu terbebani dengan utang itu. Nah, ini menurut pengertian orang yang tabligh itu maunya tidak boleh minta upah, ini maunya begitu itu. Nah, ini teguran pada Muhammad, apa mereka itu justru karena kamu minta upah, padahal Rasulullah tidak minta upah, tapi hanya kalau kamu minta upah, mungkin dia itu lalu menganggap kamu itu utang pada dia. Jadi kamu punya beban, dia terbebani dengan itu utangmu itu, kamu minta upah, begitu maksudnya begitu. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah pada di sisi mereka itu yaitu sesuatu yang gaib, maka mereka itu lalu menulis, menetapkan perkataan mereka. Seolah-olah dia itu tahu yang gaib, lalu yang gaib dicatat itu oleh mereka, itu ditulis. Nah, yang gaib itu apa mereka? Nah, itu hanya suatu pertanyaan dari Allah. Padahal kalau Allah itu tahu semua yang gaib semuanya, baik yang di langit dan bumi. Tapi Allah menyatakan apa mereka merasa punya sesuatu yang gaib, lalu dia tulis itu. Fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud itnada wa huwa makdum. Fasbir, maka bersabarlah kamu Muhammad pada ketetapan li hukmi rabbika, pada ketetapan Tuhanmu itu. Jadi apa yang ditetapkan Tuhanmu itu apapun, kamu sabarlah. Wala takun kasahibil hud, dan janganlah kamu itu menjadi seperti pemilik ikan, yaitu pemilik ikan itu maksud itu Nabi Yunus, ini maksudnya begini. Nabi Yunus yang ditelan ikan itu maksudnya begini. Keputusan apapun dari Allah Muhammad, kamu hendaknya bersabar menghadapinya. Jangan kamu tidak sabar seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu. Karena apa? Nabi Yunus itu diutus oleh Allah untuk memimpin suatu umat, tapi dia tidak sabar.
atas ejekan umat itu, lalu dia tanpa izin pada Allah pergi, ya begitu loh, meninggalkan kaumnya itu. Nah, kebetulan lalu dia itu naik kapal toh, ada perahu, lalu dia naik kapal, naik perahu itu. Nah, kebetulan kapalnya uling. Ternyata apa? Karena bebannya terlalu banyak. Lalu ada undian, pokoknya harus dikurangi nih penumpangnya. Kalau udah dikurangi tenggelam semua ini nanti. Lalu diundi, ya, ceritanya gitu kan. Lalu diundi, lah Yunus lah yang kena undian. Dia itu harus meloncat ke laut. Nah, karena begitu lalu ditelan oleh ikan apa nun apa itu. Nah, di ikan. Nah, pada waktu di ikan itu dia berdoa, nah, pada Allah, pokoknya minta tolong, minta selamat. Nah, akhirnya diselamatkan, yaitu dengan cara ikannya itu menepi ke pantai, lalu dia disebul itu. Yunus dimuntahkan ke daratan. Nah, di situ adalah kebetulan di daratan itu adalah begitu tumbuh-tumbuhan lalu melindungi Yunus itu. Lah, jadi Muhammad dulu sabar, jangan seperti Yunus yang tidak sabar itu loh, begitu loh maksudnya. Lah, ceritanya Yunus seperti tadi itu, gitu. Itnada wa makdum, ketika dia berdoa dan dia itu diliputi kesedihan. Ini menceritakan Nabi Yunus pada waktu dalam perut ikan itu. Oh, ikannya diberi wahyu, diberi ilham oleh Allah. Kamu pokoknya ikan, jangan dihancurkan oleh perutmu itu. Yunus itu, pokoknya ya telan saja biar tinggal di perutmu itu kan, begitu. Loh, Allah kuasa seperti itu loh. Coba bayangkan saja. Orang udah masuk ke perut ikan, mestinya udah proses alami. Perut ikan itu kan misalnya menggilas, memakan itu. Tapi nyatanya oleh Allah tidak bisa begitu. Diperintahkan jangan diremet-remet di perutmu itu. Nah, gitu, selamat lah akhirnya. Itu kalau Allah berkehendak seperti itu loh. Ini peringatan bagi kita semua. Allah itu kuasanya seperti itu, gitu loh. Lah, Muhammad disuruh sabar, jangan tidak sabar seperti Nabi Yunus itu kan. Itu lalu terjadi seperti itu. Gitu. Laula antadarokahu nikmatun mirrobihi lanu bida bil aroi wawa matmum. Laula, kalau tidak antadarokahu, karena mendapatkannya nikmat dari Tuhannya, benar-benar dia itu dicampakkan pada tanah tandus, wawa madhum, dan dia itu tercela. Nah, itu ini menceritakan Nabi Yunus tadi. Akhirnya kan setelah ditelan ikan, akhirnya ya oleh Allah jangan diperintahkan jangan dihancurkan, ya dimuntahkan ke daratan yang tandus ya tadi. Nah, kalau tidak dia melanggar Allah, tidak akan mengalami seperti itu kan, maksudnya begitu loh. Loh, kamu Yunus melanggar Allah, tidak minta izin Allah, meninggal kaumnya, ya dihukum seperti itu, gitu loh. Ya, terhina. Pastabahu rabbuhu faja'alahu minasholihin. Lalu Allah itu memilihnya Nabi Yunus itu sebagai nabi, ya nabinya Tuhanmu itu. Faja'alahu minasholihin, dan dia itu dijadikan oleh Allah menjadi kaumnya, jadi apa? Termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini kita dapat cerita bermacam-macam tau. Yang diperintah Muhammad dulu sabar. Jangan sampai niru-niru Nabi Yunus yang tidak sabar. Nah, ini kita umat Muhammad juga diberi perintah. Kamu hendaklah sabar dalam menghadapi segala persoalanmu. Apalagi sabar dalam langkah melaksanakan perintah Allah. Kita sabar dalam beriman, berislam itu. Yaitu dengan cara siap dengan keikhlasan hati yang sepenuhnya untuk melaksanakan syariat Islam itu. Jangan malah syariat Islam dihilangi supaya orang Islam tidak melaksanakan syariatnya. Itu hati-hati tuh orang yang punya ide seperti itu. Karena ayat yang berikutnya akan menjelaskan siapa yang menghalangi Allah, siapa yang menghalangi orang untuk beribadat kepada Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, orang itu pahalanya dihapus semua loh. Hati-hati tuh. Orang yang tidak senang pada orang Islam, menghalangi orang Islam untuk melaksanakan peribadatan, orang seperti itu dihapus semua loh pahalanya dari amalnya itu. Itu Quran ngomong begitu Allah berfirman seperti itu dalam Al-Quran. Wa iyyakadul ladzina kafaru layus likunaka
bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa in yakadu alladzina kafaru, dan sesungguhnya hampir saja orang-orang yang mereka kafir itu layus likunaka bi absarihim, benar-benar mereka itu menggelincirkan atau menjatuhkan kamu dengan pandangan-pandangan mereka. Lama sami'u dzikra, tatkala mereka itu mendengar peringatan Al-Qur'an. Bayaquluna innahu lamajnun, dan mereka berkata sungguhnya Muhammad itu benar-benar orang gila. Nah, itu Allah memberitahu itu. Hampir-hampir saja orang kafir itu mau menyelakakan Muhammad ya. Karena apa? Pada waktu orang kafir didakwai Al-Qur'an dia menentang, bahkan mengatakan Muhammad itu gila. Lah kalau Muhammad tidak sabar ya, seperti Yunus tadi yang tidak sabar meninggalkan umat itu, kalau Muhammad sampai muntung tidak mau melaksanakan dakwah, lah itu nanti ya akhirnya ya tidak baik. Karena Muhammad harus sabar. Kalau dia mendengar orang yang diberi peringatan Al-Qur'an malah mengatakan dia majnun, orang gila, Muhammad harus sabar nih. Seperti tadi kasusnya Nabi Yunus tadi, diminta harus sabar Rasulullah itu. Wa ma huwa illa dzikrul alamin, dan tidaklah Al-Qur'an itu kecuali itu hanya peringatan bagi semesta alam ini. Artinya apa? Alam raya ini termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dan seisinya itu semuanya harus tunduk patuh dengan ajaran Al-Qur'an itu. Semua sudah diatur oleh Allah, tidak boleh ada yang tidak tunduk patuh pada Allah itu. Termasuk manusia yang punya akal ini tidak boleh menentang Al-Qur'an ini. Sebab kalau menentang Al-Qur'an ya tahu sendiri risikonya itu. Dianggap orang kafir oleh Allah. Sebab kalau rukun iman itu 6, ya tahu. Kalau satu tidak diimani termasuk tidak percaya Al-Qur'an, itu berarti ya kafir kepada semuanya. Itu. Hanya satu ayat saja, ada ayat bahwa Allah itu satu. Wah, itu. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Tidak percaya dengan ini saja sudah kafir semua pada Al-Qur'an. Ya itu kafir semua pada rukun iman yang 6 itu. Oleh karena itu, mari toh kita ini diberi peringatan Al-Qur'an ini. Hudalil mutakin, hudalinas. Qur'an ini untuk petunjuk bagi semua orang yang takwa dan semua manusia. Semua manusia itu harus tunduk patuh pada Al-Qur'an. Mestinya begitu. Nah, tapi walaupun demikian Allah itu tidak maksa-maksa. Yang mau monggo, yang tidak ya enggak apa-apa gitu kok. Itu Allah begitu, kalau sudah tahu konsekuensinya. Kalau yang mau mengikuti Al-Qur'an akan dibalas surga, yang tidak mau ya sudahlah, kamu milih itu ya neraka ya tempatnya, kan begitu. Demokratis sekali Allah itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Islam diadakan tidak untuk maksa-maksa orang. Yang mau monggo, yang tidak ya silakan. Allah begitu, demokratis sekali. Tapi ya tahu konsekuensinya gitu. Dan dulu berarti surat ini rampung Al-Haqqah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.